Jumpa lagi bersama dengan saya Olivia dalam My School Channel. Dan hari ini saya kedatangan bintang tamu yang istimewa bagi para parents yang ada di Palembang, khususnya yang menjadi anggota dari keluarga besar My School. Tentunya tidak asing saat kita mendengar istilah entrepreneur, karena ini menjadi satu kekasan yang selalu digaungkan oleh My School. Nah, hari ini sudah hadir bersama dengan kita di studio ada Bapak Sunu. Halo Pak Sunu. Oke, terima kasih Bu Olivia sudah diundang. Ya, nah Pak Sunu ini merupakan salah satu tokoh yang mempunyai andil besar di dalam entrepreneur yang menjadi kekasan dari My School. Tapi sebelum kita berbicara jauh mengenai entrepreneur itu sendiri, ada baiknya mungkin Bapak bisa sharing perjalanan Bapak di dalam dunia pendidikan. Oke, terima kasih. Saya dulu adalah guru ya. DNA saya guru karena dua orang tua saya itu guru SD gitu ya. Oke. Kemudian saya mengajar, ketika saya mengajar setelah lulus S1 ngajar beberapa tahun, saya mulai bertanya kepada diri saya sendiri, apakah dunia guru itu hanya seperti ini? Karena kalau pekerjaan guru kan gampangnya itu kan dia membuat rencana pembelajaran, kemudian dia mengajar, kemudian memberikan soal atau tes, kemudian ngoreksi, kemudian setelah ngoreksi membuat laporan. Udah gitu aja. Dan itu saya rutin gitu. Setelah 2 tahun saya bertanya, apakah dunia pendidikan hanya seperti ini? Saya bersyukur mempunyai kesempatan untuk studi lanjut ke Australia pada waktu itu. Dan ternyata saya itu kondisinya seperti ikan dibungkus plastik, plastik taruh di akuarium, akuariumnya ditaruh di laut. Kemudian ketika ini dibuka semua, saya bingung, saya ini mau kemana gitu. Nah, itulah momentum saya untuk eksplorasi. Bahwa ternyata ada hal-hal menarik yang tidak saya kenal sebelumnya. Dan ada sebuah keindahan di dunia pendidikan yang saya tidak tahu sebelumnya. Sehingga the beauty of education itu tidak terlihat oleh saya. Nah, akhirnya saya menemukan the beauty of education itu. Kemudian selanjutnya tahun 2000 saya pindah ke Ciputra. Kemudian di sana saya bersama-sama dengan tim untuk saat itu sedang membuat perubahan yang sangat fundamental dari teacher centered ke student centered. Itu perubahan yang sangat fundamental untuk dunia pendidikan. Saya termasuk orang yang terengah-engah di dalam menjalankan perubahan itu, tapi bersyukur saya survive. Saya survive. Kemudian tahun 2005 ketika Pak Ciputra mendirikan Universitas Ciputra dan Universitas Ciputra dibuka, dimulai perkuliahan. Pak Ciputra datang ke Surabaya, kita mengadakan rapat. Pak Ciputra minta saya tugaskan kamu untuk membuat pendidikan entrepreneurship sebelum universitas. Nah, bayangan saya pada waktu itu adalah level SMA. Ketika saya tanya, mulai dari mana Pak Ciputra? Beliau dengan tegas menjawab, sejak TK. Entrepreneurship sejak dini. Waduh, itu saya kan tidak bisa berkata tidak ya. Nggak bisa saya berkata tidak. Oke, saya harus berkata iya. Tapi dalam ya batin saya konflik. Gitu. Konfliknya adalah bagaimana saya bisa menjamin anak-anak ini akan menjadi pengusaha. Karena persepsi saya pada waktu itu, entrepreneurship itu adalah pengusaha. Dunianya pengusaha. Gitu. Saya ragu ini bisa atau enggak. Tapi saya enggak berani ngomong ke Pak Ciputra. Enggak berani ngomong, saya ragu gitu. Akhirnya saya cari lebih dalam lagi. Apa itu entrepreneurship? Saya pelajari lagi bagaimana mengkoneksikan entrepreneurship dengan education. Gitu. Supaya enggak terjadi konflik antara pendidikan dengan entrepreneurship, itu enggak konflik. Tapi justru terjadi saling sinergi, saling mensupport gitu. Nah, saya menemukan akhirnya esensi entrepreneurship itu adalah sangat simpel sebetulnya, yaitu eksplorasi peluang untuk bisa menciptakan nilai-nilai yang dihargai oleh orang lain. Jadi kalau pendidikan entrepreneurship berarti pendidikan yang memfokuskan pada pengembangan kemampuan siswa di dalam eksplorasi atau peluang tadi untuk bisa berinovasi.
dan hasil inovasinya bisa dihargai oleh masyarakat. Ya. Nah, berarti itu kan sebuah kemampuan yang sangat penting untuk anak-anak itu. Karena diletakkan dimanapun, kita harus bisa menemukan peluang inovasinya di mana. Di mana, ya. Dan apakah hasil inovasinya itu berguna nggak untuk orang lain. Nah, ketika saya menemukan esensial itu, saya baru mengatakan yakin, oh berarti bisa. Tetapi orientasi pendidikannya harus sedikit bergeser. Yang tadinya pendidikan itu adalah melatih orang untuk berpikir scientifically, gitu kan, dunia pendidikan itu berpikir scientific gitu. Nah, ini adalah berpikir dan bertindak entrepreneurially, secara entrepreneurial. Itu. Nah, secara entrepreneurial itu apa? Yaitu tadi. Jadi ketika menemukan peluang berinovasi, peluang itu harus bisa membuat hasil yang dihargai oleh masyarakat. Ya. Nah, itu menjadi hal yang menarik untuk saya untuk mulai mengembangkan model education-nya gitu loh. Itu kan suatu challenge baru gitu. Nah, akhirnya kami membuat suatu model of education-nya. Kita cobakan di sekolahnya di bawah Yayasan Ciputra pada waktu itu, namanya Sekolah Cita Berkat. Sekolah ini kecil dan kita mencoba bagaimana memasukkan entrepreneurship ke dalam satu kurikulum nasional itu. Dan ternyata hasilnya menarik lewat project-projectnya siswa, membuat siswa belajarnya lebih bergairah gitu, lebih terpola gitu, lebih konkret gitu. Nah, terus akhirnya pola itu disebarkan ke Indonesia. Sekolah-sekolah Indonesia. Kemudian 2012 yayasan minta saya, udah ada Pak Sunu ngantornya di universitas saja gitu loh. Ya itu hanya pindah kantor gitu. Tapi perhatiannya menjadi berubah, bukan level primary dan secondary education lagi, tetapi menjadi tertiary, jadi level universitas, higher education. Sehingga sekarang saya sehari-hari adalah bergumul dengan sistem edukasi di pendidikan tinggi. Gitu. Oke Pak. Nah tadi waktu mendapat tantangan bagaimana menerapkan entrepreneurs ini untuk anak-anak sejak dini, TK. Berapa lama Pak bisa mengolah hal itu sampai Bapak bisa katakan iya ini bisa? Kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi penggalian konsep, kemudian diskusi dengan kepala sekolah, diskusi dengan guru, diskusi dengan teman sejawat, gitu mempolakan. Dan tentunya juga mendapatkan support dari Pak Cik sendiri. Saya masih ingat persis ketika saya bertanya itu, Pak Cik kira-kira pendidikan entrepreneurship seperti apa yang pas menurut Pak Cik untuk si anak-anak. Saya ingin tahu pengetahuan Pak Cik itu mau seperti apa. Dan jawabannya Pak Ci sangat simpel sebetulnya. 2 kata, enggak tahu. Jadi ini uniknya Pak Ci ya, dia punya visi. Beliau itu punya visi, tapi untuk mencapai visi itu dia tidak selalu tahu. Jadi kayak intuisi yang terbentuk secara pengalaman. Pengalaman profesional Pak Ci sendiri. Tapi sebenarnya secara eksplisit itu enggak bisa diungkapkan. Ini yang sebetulnya bukan explicit knowledge, tapi dia punya sesuatu knowledge yang terpendam. Karena dibangun berdasarkan pengalaman. Jadi ketika ditanya secara eksplisit, nggak tahu. Udahlah kamu aja carilah gitu ya. Ya, oke, saya akhirnya mencari kira-kira apa, terus mulai terbentuk polanya, kami presentasikan ke Pak Ci. Pada saat Pak Ci ke Surabaya kami presentasikan. Pak Ci melihat terus bilang, ada sesuatu yang kurang ya gitu. Beliau gitu. Saya tanya loh Pak Cik yang kurang kira-kira di mana? Jawabannya sama. Aku nggak tahu. Tapi ini ada yang kurang. Udahlah kamu bisa lah cari. Nah, saya diberi wise-nya Pak Cik adalah dia mensupport secara emosional ke saya. Udahlah kamu bisa lah. Kamu bisa, pasti bisa lah, coba carilah gitu. Jadi seolah-olah saya diberi trust oleh Pak Ci itu untuk itu, dan itu bagi saya sangat berarti gitu. Dan akhirnya gumuli lagi, diskusikan lagi. Kemudian yang kedua presentasikan lagi. Jawabannya masih sama.
2 kali ini Iya. udah ya Pak ya? Malah yang kedua ini kurang beda ini. Oke. Kurang beda ini. Tapi saya tanya lagi, kira-kira kurang yang perlu dibedakan lagi yang mana Pak Ci? Jawabannya masih sama. Nggak tahu saya. Jadi sense-nya sangat kuat, tapi secara eksplisit tidak bisa mengungkapkan. Ya. Gitu. Nah, kembali lagi eksplorasi itu yang ketiga baru beliau merasa srek. Oke, ini bisa gitu. Nah, jadi secara pola besarnya oke, kemudian kami dengan kepala sekolah, dengan guru kami terjemahkan ke dalam bentuk-bentuk implementasinya di rancangan belajarnya seperti apa. Dan akhirnya kami menentukan mendaratnya itu melalui project based. Oke. Jadi kami mengembangkan suatu project based learning atau pembelajaran berbasis project yang secara entrepreneurial. Jadi pembelajaran ini membentuk suatu pola perilaku dan pola action, pola tindakan entrepreneurial. Ya. Nah, bahwa kemampuan berperilaku, berpikir itu nanti akan diterapkan dalam konteks apa itu terserah siswa. Nah, gitu. Ini menarik Pak, karena mungkin banyak orang waktu mendengar istilah entrepreneur itu identik dengan nanti jadi pengusaha. Apalagi mungkin ya kalau kita melihat dari histori tadi, kita masyarakat Indonesia mengenal seorang Bapak Ciputra itu adalah seorang pengusaha yang luar biasa, seorang bisnismen yang begitu luar biasa. Dan kemudian muncul pertanyaan, emang anak saya nanti bakal jadi pengusaha? Nah, itu mungkin sesuatu yang saya pikir perlu kita pikirkan kembali bersama-sama. Karena tadi Bapak sudah sempat jelaskan bahwa ini bukan mengenai soal nanti dia jadi pengusaha, tapi tentang bagaimana dia melihat waktu ada masalah, opportunity-nya bagaimana, menghasilkan satu inovasi yang akhirnya dihargai. Dan dihargai ini pasti karena membantu orang lain dong Pak. Ya, benar seperti itu. Dan ini bisa diaplikasikan dalam semua area kehidupan. Bukan sesempit kita membatasi istilah entrepreneur itu jadi pengusaha. Nah, pertanyaan berikutnya Pak. Waktu di dalam mengimplementasikan metode seperti ini, biasanya karena ini merupakan satu yang baru, sesuatu yang mungkin bisa menjadi shock bagi dunia pendidikan pada umumnya selama ini. Masalah-masalah yang sering kali dihadapi itu apa Pak? Jadi masalah utama sebetulnya adalah di guru. Jadi karena ada jargon ya dalam bahasa Inggris nama teachers make school different. Yeah. Gitu. Jadi sebetulnya guru itu yang menjadi ujung tombak di dalam pembelajaran. Sayangnya di Indonesia kan nggak ada pendidikan guru entrepreneurship. Ya. Nggak ada. Jurusan entrepreneurship nggak ada. Nah, sehingga kita harus dalam waktu singkat melatih guru supaya dia bisa membuat pembelajaran yang entrepreneurial istilahnya. Yang memfasilitasi anak untuk mengembangkan diri supaya mereka punya cara berpikir, kemampuan dan cara bertindak yang secara entrepreneurial. Itu sebetulnya yang akhirnya yang kami lakukan adalah melatih guru dulu. Jadi setelah kepala sekolahnya tahu frameworknya, jelas arahnya mau kemana, ekspektasinya apa, larinya ke pelatihan guru. Kami melatih guru-guru dulu dan pelatihan guru itu sambil mencoba. Jadi membuat rancangan pembelajaran yang memang mengarahkan ke project base itu yang seperti apa. Ya. Kami berlatih bersama, kemudian mencobakan, kita evaluasi lagi gitu. Sehingga saya bersama-sama guru dari mulai pagi sampai sore gitu, setiap hari mendengar ini yang pas yang mana, yang kurang yang mana gitu. Dalam 1 tahun kita intens untuk guru itu. Akhirnya akhir tahun itu terbentuklah suatu pola yang secara implementasinya bisa digunakan gitu. Nah kemudian tahun kedua di-run lagi untuk revisi lagi tentang detail best practice-nya. Jadi sekitar 2 tahun ini dan problemnya. Nah problem kedua adalah persepsi orang tua. Oke. Persepsi orang tua. Karena kan orang tua sudah sangat terbiasa belajar dengan pola mata pelajaran. Betul. Nah ini pendekatannya project. Jadi agak berbeda. Dulu ada pendekatan prakarya. Tapi ini tidak sama dengan project based yang entrepreneurial. Nggak sama. Bentar Pak, bentar. Gitu. Ini menarik nih. Jadi Bapak mengatakan bahwa ini project tidak sama dengan prakarya. Iya. Oke, monggo Pak silakan dilanjutkan.